bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menghadapi pikiran yang overthinking, pikiran yang berlebihan ya. Nah, tentunya dari kita pernah atau bahkan sering ya merasakan pikiran yang overthinking, yang berlebihan. Ya kan? Apa sih pikiran yang overthinking itu? Nah, pikiran yang overthinking itu adalah apabila kita memikirkan segala sesuatunya, pikiran entah itu dari kecemasan akan masa depan, atau entah itu penyesalan atau kesalahan akan masa lalu. Dan itu campur aduk gitu loh, jadi satu. Terkadang kita pun nggak tahu apa yang kita pikirkan, karena udah seperti adonan kue gitu, udah lihat banget ya di pikiran kita gitu, udah kesana kemari gitu ya, udah berlari-larian lah pikiran kita itu. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mencari penyebab kenapa pikiran-pikiran itu selalu muncul. Dan biasanya itu akan muncul apabila kita sedang mau tidur malam ya. Itu malah kita tuh seperti insomnia gitu, nggak bisa tidur, berpikir terus. Jadi kasihan, otak kita tuh disuruh berpikir terus, nggak ada istirahatnya. Kasihan pada otak kita, kasihan pada diri kita sendiri. Nah, di sini saya akan bagikan tips bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran agar pikiran kita tidak overthinking gitu ya, berpikir yang berlebih. Ya, yang pertama adalah kita harus buat list gitu. Kita buat list. Jadi buat list itu di buku harian atau diary atau dimanapun bisa. Misalnya apa mau di kertas selembar gitu ya, itu boleh. Yang penting kita buat list. Apa sih yang kita pikirkan, ada masalah apa yang belum terpecahkan sehingga dia menari-nari di otak kita gitu ya, itu kita buat list. Nah, list ini bertujuan juga untuk pikiran kita terstruktur gitu. Jadi seperti kita mereview diri kita sendiri gitu loh, kita refleksi diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita pikirkan yang menjadi ganjalan di otak kita sehingga pikiran kita tuh seperti monyet gitu ya, lari sana lari sini gitu ya, nggak mau diem gitu. Nah, setelah kita buat list ya kan, kita tandai tuh mana yang harus kita selesaikan, ada masalah apa yang harus kita selesaikan. Nah, masalah yang belum terselesaikan ini biasanya yang akan menggantung dan akan terfikir terus di otak kita. Makanya kita harus mencari solusinya supaya masalah itu selesai, cukup, dan tidak menjadi pikiran lagi. Dan tujuannya kita ngelis ini juga salah satunya adalah untuk merilis pikiran kita gitu. Jadi beban pikiran kita yang ada di otak kita, kita pindahkan ke media buku tulis atau buku harian gitu, supaya perasaan kita, pikiran kita lebih enteng gitu. Ya. Yang kedua adalah mindfulness. Nah, mindfulness ini artinya kita harus sadar dan fokus apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi tindakan kita itu berdasarkan saat ini, detik ini yang sedang berlangsung. Jadi kita tidak usah berpikir akan masa lalu, cemas akan masa lalu atau cemas akan masa depan. Tapi kita pikirkan adalah saat ini yang sedang berlangsung. Kita secara terkonsentrasi penuh, kita secara sadar bahwa kita sedang melakukan, kita sedang berpikir saat ini.
Dan yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa pada dasarnya kita ini sudah damai, kita sudah bahagia. Nah, pikiran yang sering berlalu lalang yang tidak jelas, pangkal dan ujungnya itu sebenarnya adalah refleksi dari diri kita, refleksi dari jiwa kita yang belum tenang. Jiwa kita yang belum tenang. Kenapa jiwa kita belum tenang? Yaitu karena pasti ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, yang belum dirilis. Jadi ada gejolak, misalnya kita ada merasa kesal kepada seseorang, kita marah kepada seseorang, atau kita merasa menyesal apa yang telah kita lakukan, apa kita merasa sakit hati kepada seseorang. Itu. Jadi masalah-masalah ini harus diselesaikan, harus kita rilis. Gitu. Sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran yang loncat sana loncat sini, menari-nari di atas otak kita. Gitu. Dan kita harus sadar bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, menyayangi otak kita. Dia harus istirahat. Gitu. Kalau otak kita cukup istirahatnya, otomatis juga berpengaruh terhadap hidup kita, ya kan? Berpengaruh terhadap mood, ya kan? Kita menjaga mood tetap stabil, ya kan? Juga berpengaruh terhadap fit ya, daya tahan tubuh juga. Berpengaruh juga terhadap konsentrasi. Jadi kita melakukan apapun tuh harus konsentrasi. Kalau otak kita tidak cukup istirahat, yang terjadi malah sebaliknya. Kita susah konsentrasi, kita susah untuk berpikir. Jadi kayak lemot gitu ya pikirannya ya, nggak cemerlang gitu ya, nggak cepat berpikir gitu. Terus kita jadi bad mood. Jadi dikit-dikit kita tuh merasa marah, merasa tersinggung gitu kan. Ya itu pengaruh hormonal gitu. Jadi kalau ketiga hal ini sudah kita sadari, nah sebaiknya mulai sekarang kita lakukan itu yang telah saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Jadi kita mulai belajar untuk menyusun otak kita lebih terstruktur dan kita merilis masalah yang masih menggantung di hidup kita agar pikiran kita juga tenang, agar hidup kita juga damai, bahagia kembali. Ya. Nah, segitu dulu ya teman-teman, tips dari saya yang ya simple sebenarnya ya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada bahasan apa yang ingin kita kupas selanjutnya di next konten saya, silakan tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Itu untuk menandakan bahwa ada uploadan baru video saya, sehingga ada notif, sehingga teman-teman tidak ketinggalan akan uploadan video saya yang terbaru ya. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman menjadi pribadi yang penuh cinta, pribadi yang penuh percaya diri, pribadi yang pandai bersyukur, penuh kasih, dan penuh sayang. Rahayu.